Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Pak Ardia. Kami dari kelompok 12, kami akan menjelaskan mengenai natural gas to petrochemical di Chandra Asri Petrochemical Complex. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Indira, Lutfi, Naila Hadi, Yoga, dan saya sendiri, Syukur Rahmah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku produk petrokimia. Jadi, produk petrokimia adalah produk yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Sehingga untuk bahan baku dari produk petrokimia adalah minyak, gas alam, dan batu bara. Sedangkan untuk bahan dasarnya sendiri, ya, yakni olefin, aromatika, dan gas sintesis atau syngas. Untuk olefin merupakan senyawa karbon yang tidak jenuh. Dia mempunyai ikatan rakap yang terbuka. Contohnya adalah etilena, propilena, butelena, atau butadiena. Olefin sangat reaktif sehingga mudah berpolimerisasi membentuk produk polimer. Sedangkan untuk aromatika juga merupakan hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki rangkaian ikatan atom C yang berupa siklis. Ikatan atom ini antara C6 sampai C8 seperti benzen, toluena, silena, dan lain-lain. Senyawa ini dihasilkan melalui proses catalytic reforming dengan nafta. Selanjutnya, gas sintesis yang merupakan campuran dari karbon monoksida dan hidrogen. Gas sintesis diproduksi melalui reaksi steam reforming atau reaksi oksida parsial. Natural gas dalam industri petrokimia memiliki peran yang penting karena natural gas memiliki keunggulan dalam hal emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan cadangan yang lebih banyak dibandingkan dengan minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Hadikus Mawardani dan saya akan menjelaskan mengenai bagian selanjutnya dari mini project TPGB kami, yaitu proses produksi produk petrokimia dari gas alam. Untuk proses pengolahan gas alam dan menjadi produk petrokimia secara umum terdapat pada gambar ini, dan untuk bahan bakunya sendiri dari gas alam dan juga produk kilang minyak. Tahapan-tahapan dari produksi produk petrokimia adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali oleh natural gas processing, yaitu steam cracking, di mana gas alam diubah menjadi metana, etana, dan propana-butana. Kemudian untuk kilang minyak sendiri terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah fluid catalytic cracking, di mana fraksi minyak bumi diubah menjadi olefin dan aromatik. Dan yang kedua adalah catalytic naphtha reforming, di mana aromatik dan benzena diproduksi. Tahapan terakhir adalah pembuatan produk petrokimia, di mana olefin dan aromatik diolah menjadi berbagai macam bahan seperti pelarut, deterjen, perekat, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai natural gas processing, terdapat banyak tahapan. Diawali dengan pengambilan gas alam dari gas well itu sendiri, kemudian diikuti dengan condensate and water removal, yang merupakan penghilangan kondensat dan air dari gas alam. Kemudian diikuti oleh acid gas removal, yang merupakan tahapan pembuangan gas asam yang tidak diinginkan dari gas alam itu sendiri, seperti H2S dan CO2. Kemudian ada dehidrasi, yang merupakan tahapan penghilangan uap air dari gas alam, diikuti dengan mercury removal atau pemisahan merkuri dari gas alam, diikuti dengan nitrogen rejection atau pembuangan nitrogen dari gas alam, diikuti dengan tahapan selanjutnya yaitu NGL recovery atau pemulihan LGL, yang merupakan tahapan untuk mengumpulkan cairan gas alam atau NGL yang valuable seperti propana dan butana. Kemudian diikuti dengan fractional train, yang meliputi pemisahan dari NGL itu sendiri menjadi komponen individual, diikuti dengan fraksinasi NGL atau pemurnian komponen NGL secara individual lebih lanjut. Dan terakhir ada sweetening unit, yang merupakan pengolahan NGL untuk mempersiapkan NGL untuk penggunaan selanjutnya.
Selain itu, terkadang diperlukan juga pemasangan scrubber dan pemanas di dekat kepala sumur ketika dilakukan processing natural gas ini, di mana scrubber berfungsi untuk penghilangan pasir dan partikel besar lainnya yang dapat mengganggu aliran dari gas alam. Kemudian untuk pemanas sendiri digunakan untuk memastikan suhu gas alam tidak turun terlalu rendah dan juga untuk membentuk hidrat dengan air dalam aliran gas. Sekian bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Yoga Nafi Permana, nomor NPM 220-605-7371 dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Dan di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai produk petrokimia. Untuk produk petrokimia sendiri, natural gas dapat diolah menjadi berbagai macam produk petrokimia. Nah, produk petrokimia ini terbagi menjadi beberapa jenis, seperti produk dasar, produk antara, produk akhir, dan produk jadi. Untuk contoh-contohnya, produk dasar terdapat etilen, propilen, butadiena, benzena, toluen, dan silena. Lalu untuk produk antara terdapat metanol, amonia, nitrobenzena DMT, dan PTA. Lalu untuk produk akhirnya, beberapa produk akhir terdapat carbon black, polyester, polyvinyl, dan polyethylene. Atau normalnya polyvinyl disebut dengan PVC. Lalu untuk produk jadi sendiri terdapat polyester, cat, dan plastik. Atau bisa dilihat di bagian bawah, yaitu terdapat plastik, raw materials, synthetic rubber, dan raw materials berbagai macam seperti raw materials untuk painting, sintesis, atau tekstil, dan masih banyak lagi. Lalu untuk PT Chandra Asri sendiri, dilansir dari webnya, Chandra Asri menghasilkan beberapa produk petrokimia, umumnya dari olefin. Olefin ini diturunkan menjadi berbagai macam produk seperti C4 campuran, propilen, etilen, dan pygas. Lalu masih ada banyak produk turunan lagi seperti butadiena, polyolefin yang terdiri dari polipropilen dan polyetilen, lalu juga styrene monomer. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Lutfi Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan presentasi, yaitu terkait industri petrokimia yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang ditampilkan pada slide, di sana terdapat peta persebaran industri petrokimia yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Yang terbanyak industri petrokimia itu berada di daerah Cilegon di Provinsi Banten. Dan bisa dilihat bahwa secara kualitatif di Indonesia, industri petrokimia itu sangat banyak. Namun sayangnya secara kuantitatif saya tidak bisa menemukan data yang menyatakan jumlah industri petrokimia yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa contoh dari industri petrokimia yang ada di Indonesia, yaitu ada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, kemudian ada PT Asaimes Chemical di Cilegon, PT Dover Chemical di Cilegon, PT Lotte Chemical, PT Chandra Asri Petrochemical itu di Cilegon, dan sebagainya. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan seberapa besar alokasi gas alam untuk memasok industri petrokimia ini di Indonesia. Jadi dilansir dari Kementerian SDM di siaran pers yang dilakukan pada 4 Maret 2024, mereka menyatakan bahwa pada akhir tahun 2023 total konsumsi gas alam Indonesia itu mencapai setidaknya 5.868 BBTUD atau Billion British Thermal Unit per day, yang alokasinya adalah untuk kebutuhan domestik maupun non-domestik atau ekspor. Untuk domestik sendiri paling tinggi dipegang oleh industri. Untuk industri sebesar 30,83%, kemudian ada untuk pembangkitan listrik sebesar 11,82%, kemudian untuk pupuk sebesar 11,72%, dan untuk non-domestik atau untuk ekspor sebesar 22,18% untuk ekspor gas dalam bentuk LNG, kemudian untuk ekspor gas melalui jaringan pipa sebesar 8,45%. Nah, untuk industri sendiri sebesar 30,83% itu merupakan total dari semua industri. Maksudnya adalah gabungan dari industri petrokimia, industri untuk kaca, industri baja, industri keramik, dan sebagainya. Jadi tidak ada persentase spesifik untuk industri petrokimia itu sendiri. Oleh karena itu di sini saya asumsikan bahwa dari total 30,83% untuk industri itu di sepertiganya adalah untuk industri petrokimia, maka akan didapatkan persentase alokasi gas alam sebesar 10,276%. Namun karena industri pupuk itu merupakan bagian dari industri petrokimia, maka jika digabungkan akan menghasilkan angka atau persentase senilai 21,99% atau dibulatkan 22% untuk alokasi gas alam untuk industri petrokimia. Tapi nilai ini asumtif, gitu. Diasumsikan sepertiga dari total untuk industri.
Dan nilai yang tadi itu cukup besar, itu dari total 100%, ternyata sekitar 20%-nya digunakan untuk alokasi di industri petrokimia. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh industri petrokimia yang ada di Indonesia. Di sini saya ambil dari 3 contoh ini merupakan yang terbesar itu di basisnya. Ada basis metana, basis aromatik, dan basis olefin. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan keterbaruan dari industri petrokimia yang ada di Indonesia yang dilansir dari Kemenperin pada April 2022. Jadi mereka menyatakan bahwa pada tahun 2021 nilai ekspor bahan kimia dan barang dari bahan kimia atau petrokimia mencapai setidaknya 18,86 miliar US dollar. Ini angka yang tinggi, artinya industri kimia itu memainkan peran penting untuk ekspor yang nantinya untuk pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengembangkan industri petrokimia ini agar nilai ekspor bisa ditingkatkan, di mana mereka melakukan rencana dari tahun 2020 hingga 2030 untuk membangun atau menginisiasi proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa dengan total investasi mencapai 31 miliar US dollar. Di mana melalui investasi sebesar itu, pemerintah memprediksikan akan terjadi tambahan total kapasitas produksi olefin sebesar 5,7 juta ton per tahunnya, serta tambahan total kapasitas polyolefin sebesar 4,7 juta ton per tahunnya, di mana angka tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai nomor 1 di ASEAN dalam industri petrokimia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait 3 contoh industri petrokimia tadi. Jadi yang pertama ada PT Kaltim Methanol Industri, di mana industri ini berbasis di petrokimia metana atau syngas yang lokasinya berada di Bontang di Kalimantan Timur, dekat dengan PT Badak NGL. Produk yang diproduksi yaitu metanol dengan kapasitas produksi sebesar 660.000 ton per tahun 2013. Kemudian yang kedua ada PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau disingkat TPPI. Ini industri petrokimia yang berbasis aromatik berlokasi di Tuban, Jawa Timur dengan produk benzena, tolumena, dan silena dengan kapasitas produksi berkisar antara 100.000 hingga 300.000 ton per tahun 2013. Kemudian yang ketiga ada PT Chandra Asri Petrochemical. Industri petrokimia ini berbasis olefin yang berlokasi di Cilegon, Banten dengan produknya etilen, propilen, butadiene dengan kapasitas produksi berkisar antara 220.000 hingga 600.000 ton per tahun 2013. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya akan membahas lebih detail terkait dengan PT Chandra Asri Petrochemical. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Khairunisa. Di sini saya akan membahas tentang PT Chandra Asri dan keterkaitannya dengan natural gas. Pertama-tama, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, PT Chandra Asri merupakan salah satu produsen petrokimia terbesar di Indonesia, dengan pabriknya yang ada di Cilegon dan juga di Banten. Di sini ada gambar tentang alur produksi dari produk-produk Chandra Asri, ada upstream petrochemical serta midstream petrochemical. Dalam produksinya, PT Chandra Asri sendiri menggunakan crude oil yang diolah dengan teknologi bernama naphtha cracker. Dan produk terbesarnya adalah etilen, propilen, dan juga butadiene. Sementara untuk PT Chandra Asri dan Natural Gas sendiri PT Chandra Asri telah menjalin kerjasama dengan Pertagas berdasarkan press release yang dirilis pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 dengan tujuan untuk mendukung program 1 juta sambungan jaringan gas per tahun dengan melalui penyediaan bahan baku jaringan pipa gas. Selain itu, melalui kerjasama ini juga dilakukan pemanfaatan gas bumi dan turunan milik Pertagas untuk memenuhi kebutuhan produksi dari pabrik Chandra Asri. Yang kedua adalah untuk memanfaatkan fasilitas Chandra Asri untuk mengembangkan infrastruktur terminal LNG atau jaringan distribusi pipa Pertagas. Dan yang ketiga, karena Chandra Asri ini merupakan produsen petrokimia, dia juga memproduksi pipa dengan durabilitas tinggi dengan thickness yang lebih tipis dari pipa PE80, yaitu namanya PE100. Oke, berikut ini adalah referensi dan sumber bacaan yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian prestasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.